Hai, perkenalkan nama saya Eprin Indiani Ramburuku dengan NIM 2101040066. Mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, dosen pengampu Ibu Ipo Wasika SSI Empode. Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat evaluasi pembelajaran. Yang pertama, pengertian alat evaluasi. Alat evaluasi adalah suatu alat yang digunakan untuk memudahkan seorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai suatu tujuan secara lebih efektif dan efisien. Dalam kegiatan evaluasi, peran alat evaluasi sangat menentukan untuk mencapai hasil yang lebih baik berdasarkan situasi aktual yang dievaluasi. Ada dua teknik yang dapat digunakan, yaitu tes dan non-tes. Adapun pengertian tes. Pengertian tes merupakan alat ukur yang sering digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa mencapai kompetensi. Pengukuran keberhasilan atau sering dikenal dengan CRT adalah tes yang terdiri dari item-item secara langsung mengukur tingkah laku yang harus dicapai oleh proses pembelajaran. Tes pengukuran keberhasilan ini juga dikenal dengan penilaian acuan patokan atau PAP, karena item tes ini harus paralel dengan rumusan indikator hasil belajar. Jenis-jenis tes. Tes hasil belajar dapat dibedakan atas beberapa jenis. Berdasarkan jumlah peserta, tes hasil dapat dibedakan menjadi tes kelompok dan tes individual. Dilihat dari cara penyusunannya, tes juga dibedakan menjadi tes buatan guru dan tes standar. Tes buatan guru disusun untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh guru yang bersangkutan. Tes standar adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa, sehingga berdasarkan kemampuan tersebut, standar dapat memprediksi keberhasilan belajar siswa pada masa yang akan datang. Adapun tahapan-tahapan dari evaluasi. Yang pertama, penentuan fokus. Ini merupakan tahap awal yang meliputi penggunaan metode hasil yang ingin dicapai, penggunaan kriteria untuk menilai serta bagaimana kontribusi seorang siswa terhadap pengambilan keputusan. Yang kedua, pengumpulan desain evaluasi. Setelah mengetahui fokus evaluasi, maka bisa dilakukan perencanaan dalam melaksanakan evaluasi. Jika sebelum sudah mengetahui metode apa yang ingin digunakan, maka di tahap ini bisa berlangsung menyusun rancangan evaluasi berdasarkan metode yang telah dipilih. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Informasi didapatkan dari pengukuran dan penilaian hasil belajar siswa sebelumnya. Yang keempat, analisis dan interpretasi. Tahap ini dilakukan berdasarkan data yang terkumpul dengan cara melakukan analisis dan interpretasi. Yang kelima, pembuatan laporan. Setelah melakukan analisis dan menginterpretasikan data yang telah didapatkan sebelum, maka sudah dilakukan proses pembuatan laporan. Yang keenam, pengelolaan evaluasi. Pengelolaan evaluasi mencakup deskripsi tentang perencanaan pengorganisasian dalam pelaporan dan menemukan faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat serta alternatif pemecahan masalah. Yang ketujuh, evaluasi. Dan setelah berhasil menyusun evaluasi, maka tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi dari evaluasi yang sudah dilakukan secara keseluruhan. Ya, sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.